wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran akidah akhlak. Kali ini ada materi pembelajaran alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu alam barzah. Kali ini akan menceritakan tentang kisah inspiratif, kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama sahabat Sya'ban. Kisah sahabat Sya'ban yang menyesal saat sakaratul maut. Inilah kisahnya. Sya'ban radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah SAW yang selalu datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Posisi pojok masjid yang paling ia sukai untuk sholat berjamaah atau i'tikaf. Dengan alasan supaya ia tidak mengganggu atau menghalangi para sahabat lain yang ingin melakukan ibadah di masjid. Rasulullah SAW juga orang lain memahami kebiasaan yang dilakukan oleh Sya'ban radhiyallahu anhu. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban pada posisi seperti biasanya. Rasulullah SAW bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban. Sholat subuh sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai, Sya'ban pun belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasulullah SAW bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah SAW sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, lalu meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat sampailah di rumah Sya'ban. Dan pada waktu sholat duha kira-kira 3 jam perjalanan sampailah di depan rumah Sya'ban. Beliau mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Iya benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasulullah. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing terikannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22, yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sa'ban radhiyallahu anha dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu anhu dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat suatu adegan tentang kesehariannya. Dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Namun tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat lalu berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam hati diri Sya'ban radhiyallahu anhu. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang merusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju, Sya'ban memakai pakaian yang bagus baru di dalam dan yang jelek butut di luar. Dia berpikir, jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi yang mengenaskan. Sya'ban merasa iba dan segera membuka baju yang paling luar untuk dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anhu kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci tentunya mengetahui ukuran roti bangsa Arab, yaitu sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncul pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti, karena sudah 3 hari pengemis tersebut tidak diisi makan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama pula. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian perlihatkan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas akibat dari semua perbuatannya di dunia.
Mereka meminta untuk ditunda saat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Demikianlah kisah Sya'ban yang menyesal ketika syakaratul maut. Menyesal karena kenapa tidak beramal lebih bagus lagi, kenapa tidak memberikan baju yang lebih indah lagi. Hal ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami fase yang namanya kehidupan alam barzah atau alam kubur. Demikianlah kisah inspiratif dari kisah sahabat Sya'ban yang menyesal ketika sakaratul maut. Sya'ban menyesal kenapa ketika di dunia, padahal dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kenapa tidak lebih baik lagi. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa ketika kita di dunia hendaklah persiapkan sebelum datangnya ajal, karena pada saatnya kita pun akan mengalami kematian. Maka ada 5 yang harus kita persiapkan. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sebelum sempitmu, sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.